Sobat Panda, selamat datang di channel YouTube Expandana. Apa yang pertama kali kamu pikirkan ketika mendengar kata investasi saham? Bingung gimana cara pilih saham yang bagus dari 700 emiten yang ada di bursa? Atau masih belum yakin kapan waktu yang tepat buat beli saham? Yuk cari tahu jawabannya dengan mempelajari analisa fundamental saham di video ini. Subscribe channel YouTube Expandana untuk belajar seputar mengelola uang, investasi, dan pengembangan diri. Ngomongin soal saham, seperti yang kita tahu nilainya tuh fluktuatif. Nah, untuk jadi investor saham yang sukses dan berumur panjang, memahami analisis fundamental jadi kemampuan dasar pertama nih yang perlu kamu kuasai. Perlu diingat, kalau analisis fundamental ini bukan untuk mencari cuan dari saham secara instan, tapi dari sini kita bisa menilai nih, mana sih perusahaan yang baik, bisa tahu kapan waktu yang tepat buat masuk, dan mengetahui apakah harga suatu saham lagi murah atau sudah mahal. Dengan begitu, kita pun bisa memaksimalkan keuntungan. Mereka yang berhasil meraih sukses di pasar saham gak cuma komitmen jangka panjang aja nih. Biasanya mereka juga paham akan bisnis perusahaan yang dibeli. Bukan hanya bagus secara data masa lalu, tapi juga bisa memproyeksikan kondisi perusahaan di masa mendatang. Seperti kata Warren Buffett, membeli saham adalah membeli sebuah bisnis, yang artinya kita pun harus menganalisis bisnisnya, bukan sekadar pergerakan harga sahamnya. Salah satu strategi yang bisa kita gunakan untuk memahami analisis fundamental adalah top-down approach, di mana analisisnya dimulai dari kondisi ekonomi makro, kemudian apa dampaknya terhadap industri juga suatu perusahaan. Dalam memahami kondisi makro, kita bisa memperhatikan kondisi makroekonomi secara global maupun domestik. Contohnya, mengamati perkembangan ekonomi akibat pandemi virus corona. Sektor apa aja sih yang terdampak? Dan sudah sejauh mana penanganannya sekarang ini. Contoh kedua ada US Election atau pemilihan Presiden Amerika Serikat. Gelaran pesta demokrasi ini selalu ditunggu oleh para pelaku pasar di seluruh dunia. Pasalnya, negara adidaya tersebut punya dampak besar terhadap perekonomian hampir di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Atau contoh lain, dengan mengamati kondisi ekonomi negara yang punya hubungan dagang dengan Indonesia, salah satunya Cina. Menjadi salah satu negara tujuan ekspor terbesar bagi Indonesia, kondisi ekonomi Cina baik langsung atau nggak langsung akan berdampak terhadap permintaan produk dan jasa dari Indonesia. Perhatikan selalu isu global yang sedang terjadi saat ini. Barulah nanti bisa mengerucut sampai terlihat industri mana aja sih yang akan terdampak baik positif maupun negatif. Dan dari situ kita bisa mengklasifikasikan emiten mana aja sih yang mau dipilih dan dianalisa lebih lanjut. Selanjutnya, indikator lain yang bisa kita cermati adalah soal produk domestik bruto atau GDP. Kenapa? Karena GDP masih jadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode. Nah ini kalau soal GDP teman-teman ya, GDP kita itu termasuknya udah luar biasa ya, nomor 1 di ASEAN, nomor 6 di Asia, bahkan kalau digabungkan ya, satu digit GDP di Indonesia itu gabungan dari 3 negara di Asia. Jadi kebayang seberapa gede gitu potensinya negara kita ya, termasuk GDP-nya juga gede, dan diproyeksikan nanti di 2050 itu bakal menggantikan Jepang teman-teman. Jadi kebayang potensinya segede apa ya negara kita dan pasar modal kita ya, inilah ya, segede inilah potensi capital market kita. Jadi jangan sia-siakan momentum ini. Sekarang ini, Bursa Efek Indonesia menerapkan klasifikasi sektor industri baru yang menggantikan Jakarta Stock Industrial Classification atau JSICA, yaitu dengan IDX Industrial Classification. Adanya klasifikasi baru ini diharapkan semakin memudahkan investor dalam melakukan analisis yang lebih akurat dan detail terkait perbandingan sektoral yang lebih relevan dalam menentukan keputusan investasi. Sebagai contoh, dalam kasus upaya mencegah penyebaran virus corona, pemerintah memberlakukan PPKM. Hal ini berimbas pada koreksi kinerja dari sektor transportasi, karena gerak dan aktivitas masyarakat sangat dibatasi. Ditambah lagi keharusan menyertakan surat bebas COVID-19 yang masih dinilai cukup mahal. Teman-teman, kalau jadi investor itu mau tidak mau, kita tuh dituntut harus banyak baca berita. Jadi
Berita itu sahabat para investor, tapi lagi-lagi kita harus cross check mana yang berita, mana yang hoax. Apalagi kalau berita yang nggak berdasarkan data atau fakta, atau kita sebut sebagai rumor ya. Ketika kita rajin baca berita, kita belajar banyak istilah yang ada di berita, itu nantinya kita akan menambah lagi wawasan kosakata segala macam, dan dalam analisa fundamental kita akan lebih smooth gitu, karena kita biasa mungkin baca berita-berita global, baca berita-berita nasional, nantinya akan saling bisa menghubungkan. Kalau sudah tahu industrinya, kita bisa lanjut untuk analisa pada skup yang lebih kecil, yaitu perusahaan. Kalau udah mengerucut nih ke perusahaan, pilih aja 3-5 dulu. Kalau emang dalam industri itu jumlah emitennya banyak banget gitu. Baru nanti dari 5 itu kita kupas satu-satu dari sisi rasio-rasionya. Nah, setelah melakukan strategi top-down approach, kita bisa menganalisa lebih dalam emiten-emiten terpilih berdasarkan rasio keuangan perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui nilai wajar suatu saham. Karena sekali lagi, dalam analisis fundamental kita nggak cuma memilih perusahaan yang bagus, tapi berharap bisa membeli saham dengan harga yang bagus juga. Setidaknya ada 6 rasio keuangan perusahaan penting yang sering digunakan dalam analisis fundamental. Pertama, ada EPS atau Earning Per Share, yang merupakan laba bersih per lembar saham. Namanya juga laba, maka semakin besar akan semakin bagus. Dan kalau bisa yang setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Semakin besar EPS-nya semakin bagus. Kalau bisa yang tiap tahun bertumbuh, walaupun mungkin bertumbuhnya nggak signifikan banget, tapi paling nggak tiap tahun dia mampu EPS-nya ini bertahan ya, meningkat lah istilahnya. Boleh menurun kalau memang kondisi di tahun tersebut lagi krisis, kayak kemarin misal COVID, atau mungkin dulu tahun 98, tahun 2008. Tapi kalau dalam kondisi ekonomi normal, harusnya yang namanya EPS itu untuk perusahaan yang sehat harusnya meningkat. Kedua ada PER atau Price Earning Ratio, yang merupakan rasio valuasi saham dengan mengukur hubungan harga saham dengan laba per lembar sahamnya. PER di bawah 10 kali dengan maksimal 20 kali dianggap memiliki harga yang murah. Namun kalau kita nggak menemukan kriteria yang seperti itu, bisa digunakan PER rata-rata industri. Sebagai contoh, saham MNOP dijual pada harga 2.000 per lembar dan EPS-nya 100. Saham ABCD dijual pada harga 20.500 dan EPS-nya 1.500. Maka pada saham MNOP, PER-nya adalah 20 kali. Sedangkan pada saham ABCD, PER-nya adalah 14 kali. Itu artinya kalau saham ABCD nggak mengalami perubahan dan tetap menghasilkan laba per sahamnya 1.500 setiap tahun, maka bisa balik modal dalam kurun waktu 14 tahun. Rasio selanjutnya yaitu PBV atau Price to Book Value, yang merupakan rasio valuasi untuk menilai mahal atau murahnya sebuah saham dengan membandingkan harga saham dengan nilai buku perusahaan. Idealnya, kita disarankan memilih saham dengan PBV yang kurang dari 1, atau lebih rendah daripada rata-rata PBV industrinya. Kalau ditanya kapan, sebenarnya every time it's okay, tapi pas ada momen-momen tertentu, misal kayak pas krisis atau hal-hal yang sangat mengguncang ekonomi lah ya istilahnya kayak gitu, itu per PBV itu bisa jadi prioritas banget. Rasio keuangan perusahaan keempat ada ROE atau Return on Equity, yang bisa jadi salah satu tolak ukur performa perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dengan kata lain, ROI ini berperan dalam mengukur seberapa sukses manajemen dalam mengelola bisnisnya. Idealnya, saham dengan ROI minimal 10%, lebih besar dari rata-rata industri, atau trennya cenderung meningkat dari waktu ke waktu, dianggap semakin bagus, karena dinilai bisa mendatangkan laba secara efektif tanpa perlu mengeluarkan banyak modal. Selanjutnya, perusahaan yang sehat nggak cuma dinilai dari hasil penjualan maupun kualitas sumber dayanya aja, melainkan juga dari keuangan perusahaannya. Nah, salah satu rasio yang bisa kita pakai yaitu DER, yang merupakan rasio jumlah utang dan kewajiban yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan modal bersihnya. Dan rasio keuangan keenam adalah dividend yield. Rasio yang menggambarkan seberapa besar pembagian dividen perusahaan terhadap harga saham. Dengan kata lain, ini adalah ukuran berapa banyak keuntungan yang kita terima dari dividen. Dividend yield ini patokannya aku ngikut Warren Buffett ya, 3%. Dan beruntungnya di Indonesia,
dividen yield rata-rata emiten itu di atas 3%, bahkan di atas 10% aja ada gitu. Yang dividen yield segitulah yang paling nggak kita incer. Itu tadi pembahasan seputar analisis fundamental saham. Ini adalah salah satu cara untuk mencapai sukses dalam investasi saham. Yang perlu diperhatikan, meski menggunakan metode analisis yang sama, kemungkinan besar kita bakal mendapat hasil yang berbeda dengan orang lain. Hal itu bisa terjadi karena kemampuan kita membaca analisis juga berbeda. Nah, ini yang orang sering salahkan di sini. Aku sering menjumpai investor itu dia beli saham 5, tapi ternyata satu sektor semua, banking semua. Jadi ketika pas sektor itu lagi lesu atau mungkin lagi terdampak, jadi sekalinya dia kena sensitif gitu ya otomatis dia punya porto merah semua dong. Nah, pemula aku saranin kalau mau diversifikasi ya, finance atau banking, consumer good, telekomunikasi, ataupun mungkin kedepannya mungkin akan menyusul industri teknologi ya, tapi di Indonesia kan belum begitu marak ya industri teknologi, jadi masih wait and see sih kalau untuk sektor itu. Dan dalam analisis fundamental, sumber informasi soal saham, kinerja keuangan emiten, gimana latar belakang perusahaannya, sampai aksi korporasi menjadi hal yang amat penting. Like video ini, subscribe, turn on notification, dan bagikan ke temanmu yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat, selamat mencoba, dan sampai jumpa di video Expandana berikutnya.